Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi mayoritas wilayah di Indonesia akan menghadapi musim kemarau atau kekeringan panjang mulai dari Maret 2023. Puncaknya sebanyak 32 dari total 34 provinsi akan dilanda musim kering pada Agustus 2023 mendatang. Dihajar El Nino, ini daftar kota di Indonesia yang bakal dilanda kemarau parah. Dilansir dari liputan6.com Jakarta, seluruh pemerintah daerah diminta bersiap menghadapi kemarau panjang yang bakal menyebabkan kekeringan. Hal ini dikarenakan siklus El Nino bakal melanda Indonesia mulai Mei 2023. El Nino yang merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normal di Samudra Pasifik diprediksi akan melanda Indonesia pada Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun meminta semua pihak bersiap untuk menghadapi kemarau panjang ini. Menko Luhut mengatakan, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersiap melakukan upaya mitigasi menghadapi El Nino. Berdasarkan pengalaman di tahun 2015 lalu, El Nino berpotensi menyebabkan dampak kekeringan yang luas, termasuk juga kebakaran hutan dan lahan yang kering. Dengan kekeringan ini akan membuat produksi pangan terdampak sehingga sangat berpotensi meningkatkan angka inflasi. Hal inilah yang diminta oleh Menko Luhut untuk diantisipasi. 32 provinsi bakal terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi mayoritas wilayah di Indonesia akan menghadapi musim kemarau atau kekeringan panjang mulai dari Maret 2023. Puncaknya sebanyak 32 dari total 34 provinsi akan dilanda musim kering pada Agustus 2023 mendatang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Jarod Widyoko menyampaikan bahwa indikasi kekeringan itu dapat dilihat dari cuaca, di mana tingkat intensitas hujan yang berada di bawah 100 mm per bulan. Jarod mengatakan jumlah itu akan terus bertambah jadi 8 provinsi pada April, 19 provinsi di Mei, 21 provinsi di Juni, dan 29 provinsi pada bulan Juli. Menurut data yang didapat oleh liputan6.com dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, akan ada sebanyak 32 provinsi yang dilanda kekeringan pada Agustus 2023 mendatang. Tercatat hanya Riau dan Papua Barat saja yang punya intensitas hujan di atas 100 mm per bulan. Berikut ini daftar 32 provinsi yang akan diterjang kekeringan pada Agustus 2023. Yang pertama pada Sumatera, terdampak pada daerah Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan. Selanjutnya pada daerah Jawa, terdampak pada daerah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada daerah Kalimantan, akan terdampak pada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara. Pada daerah Sulawesi, akan berdampak pada daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Pada daerah Bali dan Nusa Tenggara akan terdampak di daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada daerah Maluku dan juga Papua akan berdampak pada daerah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Selatan. La Nina berganti ke El Nino.
Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan bahwa fenomena La Nina yang telah terjadi selama 3 tahun berturut-turut akan membawa cuaca lebih basah akhirnya telah berakhir. Sebagai gantinya, El Nino akan membawa suhu menjadi tinggi sehingga membuat cuaca menjadi lebih kering. Berdasarkan data yang dihimpun, suhu laut juga telah mencapai rekor tertingginya setelah terakhir terjadi pada tahun 2016 lalu. Belum lagi gelombang panas yang mendorong rekor suhu tertinggi di Asia akhir-akhir ini. 41% lahan padi akan kekeringan. Luhut pun menyebutkan bahwa dampak luas El Nino terhadap inflasi Indonesia karena besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan sebesar 41% lahan padi mengalami kekeringan ekstrim di tahun tersebut. Data World Food Program bahkan menyebut bahwa 3 dari 5 rumah tangga kehilangan pendapatan akibat kekeringan dan 1 dari 5 rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan akibat kekeringan.